Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mayasari dengan NIM 0922111005 dari Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video tugas presentasi mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Pak Sugeng Ahmad Riyadi. Selamat menyaksikan. Baik, pokok bahasan kita kali ini yaitu ekonomi manajerial. Definisi dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Istilah ekonomi manajerial terdiri atas dua, yaitu ekonomi dan manajerial. Ekonomi adalah kegiatan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, secara konseptual, hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi, karena hampir semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan needs dan keinginan wants. Menurut Albert Elmayer, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan masalah kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempersoalkan masalah-masalah totalitas ekonomi atau perekonomian secara keseluruhan. Masalah yang dibahas oleh ekonomi makro antara lain pendapatan nasional, neraca pembayaran, pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal atau moneter. Lalu yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan. Masalah yang dibahas dalam ekonomi mikro antara lain motivasi dunia usaha, teori biaya atau analisis biaya, teori fungsi permintaan, teori harga, teori produksi, dan struktur pasar. Manajerial berarti bagaimana membuat proses, keputusan, dan menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ekonomi manajerial menurut para ahli. Yang pertama, Evan J. Douglas. Ekonomi manajerial adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip metodologi ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada Dominic Salvatore. Ekonomi manajerial adalah pengetahuan yang menunjukkan adanya aplikasi teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan yang menelaah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien. Yang ketiga ada Michael R. Bay. Ekonomi manajerial merupakan ilmu bagaimana memimpin pengelolaan tujuan yang berhasil dengan sumber daya terbatas secara efisien. Jadi secara keseluruhan, ekonomi manajerial ini membahas tentang pengambilan keputusan. Lalu ada tujuan ekonomi manajerial. Ada dua tujuan. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu untuk menghasilkan, mendapatkan laba. Lalu yang kedua tujuan khususnya, yaitu yang pertama efektivitas dan efisiensi produksi. Yang kedua pengaturan dan strategi. Yang ketiga penyeimbangan supply dan demand, yaitu antara permintaan dan penawaran. Lalu yang keempat ada peningkatan penjualan. Selanjutnya ada manfaat ekonomi manajerial. Yang pertama, membantu para manajer untuk menganalisa bagaimana kekuatan ekonomi yang mempengaruhi organisasi dari pantauan manajerial. Yang kedua, ekonomi manajerial menyarankan peraturan-peraturan, solusi-solusi untuk memperbaiki keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Yang ketiga, memberikan aturan penetapan harga dan kekuatan yang menginginkan perusahaan mencapai tujuan pertumbuhannya. Lalu, bahasan selanjutnya yaitu
Laba. Sesuai dengan tujuan umumnya, ekonomi manajerial itu untuk mendapatkan laba. Di sini kami akan membahas laba. Laba, pengertian yang pertama ada pengertian laba. Laba adalah keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan atau orang yang menjalankan aktivitas ekonomi. Keuntungan ini dapat dari sejumlah faktor hadir dari mulai awal kegiatan itu berlangsung sampai perhitungan akhirnya. Adapun rumus laba yaitu pendapatan dikurang biaya. Lalu yang kedua ada jenis-jenis laba. Yang pertama ada laba kotor. Laba yang satu ini merupakan selisih positif dari nilai penjualan yang dikurangi retur dan potongan dari penjualan. Yang kedua, laba usaha operasi. Ini adalah keuntungan dari hasil pengurangan laba kotor dengan harga pokok dan biaya usaha. Yang ketiga, ada laba bersih sebelum pajak, yaitu nilai dari laba bersih sebelum pajak bisa muncul dari keuntungan usaha dikurangi biaya bunga. Yang keempat ada laba bersih. Setiap kegiatan ekonomi akan dikenakan pajak dan hasilnya baru dinamakan dengan laba bersih. Lalu bahasan selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan laba. Tujuan laba yang pertama untuk dapat membiayai operasional suatu perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal. Lalu untuk dapat melunasi hutang yang ada, yang ketiga sebagai cadangan dana untuk suatu kebutuhan investasi perusahaan, yang keempat untuk perkembangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang kelima, sebagai ukuran untuk membagi hasil usaha atau dividen. Lalu yang keenam sebagai cerminan kesehatan operasional perusahaan. Lalu yang terakhir sebagai sumber pembiayaan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik laba. Yang pertama, laba merupakan tujuan akhir dari suatu perusahaan. Yang kedua, laba merupakan sarana untuk menciptakan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Yang ketiga, laba menentukan multiplier efek pembangunan. Lalu pembahasan yang kelima, unsur-unsur yang membentuk laba yaitu pendapatan atau revenue, beban atau expense, biaya atau cost, untung dan rugi profit and loss, lalu yang terakhir ada penghasilan atau income. Pembahasan yang keenam yaitu faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama, biaya, yang kedua harga jual, dan yang ketiga volume penjualan dan produksi. Lalu pembahasan yang ketujuh, teori laba. Teori yang pertama yaitu teori laba dalam menghadapi resiko atau risk-bearing theories of profit. Laba di atas normal yang dibutuhkan agar bertahan di industri yang beresiko tinggi, misalnya industri pengoboran minyak. Lalu yang kedua, teori laba karena gesekan atau frictional theory of profit, yaitu laba karena adanya gangguan pada keseimbangan jangka panjang. Lalu yang ketiga ada teori laba monopoli atau monopoly theory of profit, yaitu laba karena monopoli membatasi output dan mengenakan harga yang tinggi. Yang keempat ada teori laba inovasi atau innovation theory of profit, yaitu laba karena adanya inovasi yang berhasil. Yang kelima, ada teori laba efisiensi manajerial atau managerial efficiency theory of profit, yaitu laba karena perusahaan efisiensi. Di sini ada pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan principal agent. Dalam praktik yang terjadi di berbagai lembaga, baik lembaga bisnis, lembaga non-bisnis, maupun lembaga pemerintah dan umum, dijumpai adanya agen yang bekerja atas nama pimpinan. Dalam perusahaan, pemilik perusahaan memperkerjakan sejumlah pegawai, yaitu ada komisaris, jajaran manajemen, staf divisi, dan lain-lain, untuk mengelola kegiatan operasional perusahaannya. Dalam kasus ini, pemilik perusahaan berperan sebagai prinsipal dan pegawai berperan sebagai agen atau agent.
Pegawai dihadapkan pada pilihan untuk berperilaku sesuai keinginan atasan atau prinsipal atau berperilaku oportunis untuk mengutamakan keinginan pribadi dalam pengelolaan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dapat terjadi seiring dengan kapasitas pegawai sebagai orang yang lebih mengetahui kondisi dan memiliki banyak informasi terkait kegiatan operasional perusahaan. Sementara pemilik perusahaan sebagai prinsipal tidak memiliki informasi yang lengkap atau bahkan cenderung tidak peduli tentang detail aktivitas agen akibat biaya monitoring pegawai yang besar untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan agen. Inilah yang dimaksud dengan permasalahan prinsipal agen. Demikian presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.